bukan karena kuat hebat kami, tetapi semua karena anugerah kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kepercayaanmu bagi setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami akan masuk di dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Pujian yang kami nyatakan menyambut firman Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami miskin, kami buta, kami malang, kami telanjang. Dan karena Tuhan saja kami dapat lebih baik, kami dipulihkan, kami boleh dibangkitkan kembali. Karena itu siang hari ini berkenan Tuhan boleh hadir lewat firman-Mu, berbicara bagi setiap kami semua yang ada di PMK, sehingga hidup kami hari lepas hari benar-benar semakin berkenan kepada Tuhan, semakin dituntun, semakin bertumbuh dewasa, semakin memuliakan Tuhan. Tuhan bicaralah buat setiap kami Tuhan. Kebenaran-kebenaran-Mu dibukakan siang hari ini. Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup kami. Curahkanlah hikmat dan pengertian, supaya jam pemberitaan ini tidak berlalu begitu saja. Kami semua yang hadir benar-benar mengalami berkat dari kebenaran itu. Kami kembali dari tempat ini, kami pulang dari tempat ini, kami dapat mengaplikasikan kebenaran yang kami dengarkan itu di dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ambil alih sepenuhnya, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir jam pemberitaan. Terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati siang hari ini bersama saya, kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Baik, shalom. Saya coba shalom yang di sebelah kiri lebih dahulu. Shalom. Yang di sebelah kanan saya. Shalom. Memang terjadi ketidakseimbangan antara kiri dan kanan, karena kanan saya lebih banyak dari yang kiri. Tapi kita percaya bahwa siang hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada amin. Haleluya. Shalom. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Badan Pengurus PMK Poltek Negeri Kupang yang siang hari ini memberikan saya kesempatan untuk kembali berdiri di tempat ini, berbagi berkat firman Tuhan untuk kesekian kalinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya akan kita perhatikan dalam ibadah raya siang hari ini adalah mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dan rujukan ayat yang akan menjadi sentral pembahasan kita adalah di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya mengajak saudara semua yang hadir siang hari ini untuk kita boleh membaca teks ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan diikuti oleh saudara semua ayat yang genap. Bisa ditampilkan di layar LCD ayat-ayatnya. Oke, mantap. 1 Yohanes 3 1 sampai 18. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2, silahkan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci.
Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. 6. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10, kencang sedikit. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 14. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh daripada pembacaan kita pada kesempatan siang hari ini, jelas bahwa kedua bagian perikop yang Alkitab berikan kepada kita siang hari ini bicara mengenai kasih. Nah, saudara, sesuai dengan pembacaan kita tadi bahwa ada dua bagian besar yang kita perhatikan. Bagian besar yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu kemudian bagian besar yang kedua adalah ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Rasanya sangat mustahil saya bisa bicara secara lengkap seutuhnya membahas dua bagian ini pada siang hari ini. Kenapa? Karena kalau saya bahas ini berarti ini siang sampai malam kita tidak pulang. Ya saudara, karena panjang sekali bagian ini. Ya saudara, namun saya akan mengajak kita untuk memperhatikan saja bagian pertama dari cerita atau pelajaran yang Yohanes tulis buat kita semua mengenai kasih. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian besar yang pertama yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 mau menjelaskan kepada saudara dan saya bagaimana orang-orang Kristen itu, saudaraku, dapat mewujudkan kasih itu di dalam hidupnya. Ya. Bagaimana kasih itu dapat dinyatakan di dalam hidupnya. Itu yang sebenarnya mau dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jawabannya ada pada ayat yang pertama. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita kalau ayat yang pertama ini belum terrealisasi atau belum terjadi dalam hidup kita sekalian. Mari kita baca sekali lagi
ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa. Saudara, Rasul Yohanes menyadari bahwa manusia ini tidak mungkin bisa saling mengasihi dengan kasih yang datang dari dirinya sendiri. Manusia ini tidak mungkin dapat mengasihi sesama kalau kasih itu datang dari dalam pribadinya sendiri. Itu mustahil, itu impossible, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Mengapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena kasih saudara dan saya ini kasih terbatas. Kasih yang kita miliki ini kasih yang saudara boleh dikatakan disebabkan oleh sesuatu, ya. Karena sesuatu baru kita bisa mengasihi. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan tahu akan keterbatasan kita, maka Dia yang lebih dulu dikatakan mengaruniakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sebab waktu kasih Allah diberikan kepada kita, itu berarti kasih yang tak terbatas, kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat, kasih yang kekal. Itu yang mau diberikan kepada kita. Waktu kasih itu ada, maka kita mampu mengasihi orang lain sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita tidak mungkin bicara kasih panjang lebar, apalagi bilang mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran, kalau kasih Bapa tidak dicurahkan lebih dulu dalam kitab hidup. Itu sangat tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kenyataannya ada banyak orang yang mengasihi orang lain itu dengan kasihnya sendiri, karena memang dia tidak memiliki kasih Bapa. Karena dia tidak memiliki kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang dahsyat, kasih yang tak terbatas. Bagaimana mau mengasihi orang lain dengan kasih itu, saudara? Itu akan sangat tidak mungkin, ya. Nah, karena itu siang hari ini kita mau belajar dulu. Kalau kasih Bapa itu terjadi dalam hidup kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan terjadi banyak hal yang membuat saudara dan saya akhirnya endingnya dapat mengasihi orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa saja yang terjadi ketika kasih Bapa itu, kasih yang besar itu dianugerahkan kepada saudara dan saya? Mari kita lihat teks firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, ayat yang pertama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga, sambung kalimat itu, 1, 2, 3, lebih kencang, 1, 2, 3. Jadi saudara lihat, waktu kasih Allah itu diberikan kepada seseorang, orang itu menerima kasih Bapa, kasih yang tak terbatas, kasih yang besar itu, maka kasih itu membuat saudara dan saya dikatakan menjadi anak-anak Allah. Sehingga, saudara lihat, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi saudara, kasih Bapa itu merubah status kita. Kasih Bapa itu merubah DNA kita. Kasih Bapa itu membuat saudara dan saya menjadi keturunan baru. Ada benih ilahi yang terjadi dalam setiap orang yang menerima kasih Bapa. Sehingga saudara, kita ini disebut anak-anak Allah, keturunan Allah, DNA-nya Allah masuk di dalam pribadi kita. Waktu kasih Bapa itu dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan, sudah dapat DNA dari Tuhan belum? Nah, saudara, coba tanya dulu samping kiri kanan. Muka bingung-bingung. Tanya DNA sudah dapat belum dari Tuhan? Kalau saudara belum dapat DNA dari Tuhan,
Mas DNA sabu, DNA alor, Mas DNA rote, Mas DNA timor. Aduh, botong sone bisa mengasihi botong pung sesama. Sone bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena DNA timor, DNA rote, DNA alor, DNA sabu, itu saudara yang kasih oleh Tuhan DNA yang sudah terkontaminasi dengan banyak hal. Makanya saudara sering dengar kan, orang rote kalau disebut itu bilang apa? Otak? Otak apa? Ada yang bilang otak ular. Otak rote, saudara. Ada yang bilang kalau ketemu ular, ya orang rote bunuh mana dahulu? Orang rote dahulu baru ular. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena memang DNA kita, manusia ini sudah terkontaminasi. Sudah tercampur dengan banyak hal. Sehingga membuat kita susah mengasihi orang lain. Susah mencintai orang lain. Dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang benar-benar. Itu solid. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau saudara ketemu dengan anak-anak dunia yang DNA-nya belum menjadi DNA sorga, yang belum dapat benih ilahi, belum ada keturunan sorganya, belum jadi anak-anak Allah, lu pacaran kena ini laki-laki atau ini nona, lu sial berat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, karena dia pun kasih itu akan kasih yang sone betul. Kasih yang tidak sesuai dengan kebenaran. Perbuatan kasihnya tidak akan berdasar kepada Alkitab. Tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya di rumah sakit hampir 1 hari penuh, saudara. Kasihan. Ada mahasiswa yang juga sama-sama dengan jemaat di ruang bersalin. Semester 6 ada mengandung, saudara. Tidak tahu dia bapak siapa. Itu DNA mana baju sontal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga bukan diintam, Pak. Itu kenapa? Karena dia menjalani kasih yang bukan dari anak Allah. Dia belum mengalami kasih Bapa. Sebab waktu kasih Bapa ada dalam pribadi seseorang, itu anak bukan anak setan. Itu anak bukan anak dunia, tapi itu adalah anak-anak Allah. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang begini yang akan bisa mengasihi orang dengan kasih yang sungguh-sungguh dalam kebenaran. Kalau ketemu anak-anak Allah, pasti mereka akan bisa mengasihi di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat ayat 9 dari kitab 1 Yohanes tadi, pasal 3. Ini anak Allah. Karena ada benih ilahi yang ada dalam dirinya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi. Ini sudah lihat. Karena sudah jadi ada keturunan DNA Allah ada di dalam depu diri. Itulah kasih Bapa. Makanya saudara, ini tema ini menarik. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, kita mesti terima kasih Bapa dulu. Dan kasih Bapa itu saya ulang, dia rubah kita pun status lebih dahulu. Dia rubah kita punya, saudaraku, DNA, keturunan lebih dulu. Saudara. Makanya ada orang suka bilang begini. Ya, kok dia pembapak tukang selingkuh, nah makanya dia juga tukang selingkuh. Nah, ini karena DNA belum berubah. Dia bapak istri 3, makanya dia juga istri 3 tuh. Dia pembayi, coba cek dulu dia pembayi tuh. Dia pembayi istri 12, makanya dia juga sama. Saudara lihat, kenapa? Karena DNA-nya tidak berubah. Kasih Bapa belum terjadi dalam hidup itu orang. Saudara. Kalau dulu dia, saudaraku, anak nakal, ya, karena Bapak nakal turun anak nakal. Saudara, kalau belum dapat kasih Bapa, persis ke depan Bapa. Dalam sifat-sifat yang tidak betul. Makanya anak-anak Tuhan, jadi orang Kristen itu butuh yang namanya kasih Bapa ada dalam botong hidup. Sebab kalau kasih Bapa ada dalam botong hidup berubah jadi anak-anak Allah. Ikut Tuhan, percaya Yesus itu bukan hanya sekedar mengaku dari mulut, bukan hanya sekedar masuk gereja, bukan hanya ikut ibadat PMK, tapi lebih daripada itu botong mesti terima tuh kasih Allah dalam botong hidup. Sebab kalau tidak ada tuh kasih Allah,
maka mustahil kita ini bisa mengalami yang namanya keturunan ilahi, atau yang namanya saudara tadi saya sebut dengan bahasa DNA ilahi, benih ilahi. Itu ada dalam hidup saudara dan saya. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya ulang, kalau saudara mau mengasihi orang lain, minta kasih Bapa mengalir dalam hidup saudara lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, karena kasih Bapa membuat saya berubah status. Kasih Bapa membuat saya sekarang menjadi anak-anak Allah. Benih ilahi, keturunan ilahi menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal anak-anak Allah, itu bicara soal orang-orang yang terima hak janji. Mari kita lihat satu bagian firman dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-28. Tapi saya mau baca lompat-lompat saja ayat 16, ayat 17, langsung kita lompat di ayat 28 ya. Perhatikan ayat 16 saya bacakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi anak-anak Allah itu dikatakan dia memiliki hak ahli waris. Dia terima janji Allah. Ayat 28 sama-sama saudara semua kita baca. 1, 2, 3 kencang. Saudara, jadi ayat yang kita sering hafal di ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah ayat spesial buat yang namanya anak-anak Allah. Karena hanya anak-anak Allah yang terima janji-janji Allah. Jadi saudara, ketika kita menerima kasih Bapa, kita menerima DNA-nya Allah, ketika kita mempunyai status anak-anak Allah, kita juga disebut adalah ahli waris yang siap menerima janji-janji Allah. Dan ayat tadi mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, hidup kekristenan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, tantangan, kesulitan hidup. Tidak pernah bisa lepas. Ya saudara. Nah, Alkitab berkata begini, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi kita pun diri sendiri. Saudara. Ya. Kita dengar kabar beberapa bulan yang lalu kan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada mahasiswa bukan baru yang pertama, sudah sering bunuh diri saudara di jembatan Liliba. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa ini orang bunuh diri? Ya, karena satu, dia tidak melihat bagaimana Allah itu turut bekerja dalam dia pun hidup untuk mendatangkan kebaikan. Ketika dia mengalami situasi pelik, ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang namanya sukar, sulit, ada tantangan, ada sesuatu yang dia tidak bisa selesaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bingung mau cari jalan ke mana, mau pakai cara apa supaya bisa keluar dari ini masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya jalan pintas diambil, bunuh diri. Ada yang mungkin jalan pintas dia ambil dengan cara minum baygon, ya, atau gantung diri dan lain sebagainya. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan orang-orang muda yang kelihatannya kuat, yang kelihatannya saudaraku kayak mampu menghadapi situasi. Tetapi saudara, ternyata fakta membuktikan bahwa ada begitu banyak orang muda yang mengambil tindakan-tindakan yang tidak wajar seperti yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kasih Bapa di dalam dirinya. Waktu kasih Bapa tidak ada dalam diri,
maka kita seolah-olah berjalan sendiri. Kita tidak merasa ada janji Bapa dalam hidup kita. Kita merasa bahwa saudara kita hampa, kosong. Tapi waktu ada kasih Allah di dalam hidup saudara, dengar baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesulitan, tantangan, segala macam bisa datang dalam hidup ini. Tetapi saya mau bilang sesuai dengan ayat firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu bisa stres kalau tidak ada kasih Bapa. Sorry, yang suka mabok-mabok di kos tuh, itu orang dong sen ada kasih Bapa. Karena itu waktu hadapi tugas susah sulit, kita minum sedekah kelas. Ya saudara. Itu karena apa? Dia tidak memiliki kasih Bapa. Orang yang saudara terkasih dalam Tuhan, hidupnya model seperti itu. Ya, hidup dalam narkoba, free sex, pelariannya itu ya. Free sex, narkoba, ya saudara mabok-mabok, ya saudara duduk di deker yang tidak jelas. Itu tuh karena orang tuh dia tidak tahu janji Bapa dalam dia sendiri. Kenapa kasih Bapa tidak ada? Kalau dia anak Allah, dia tahu dia ahli waris. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, karena itu anak PMK, mesti beda dong. Kasih Bapa ada dalam diri saudara. Ya. Anak PMK mesti beda. Kita bisa mengasihi orang lain kalau kita mulai mengasihi kita pun diri sendiri dulu. Kalau kita pun diri sendiri kita senator, bagaimana betul mau mengasihi orang lain? Omong kosong. Kalau betul pun diri sendiri betul sana kasihin. Betul pun diri sendiri betul bikin ancor. Betul pun diri sendiri betul bikin susah. Kau bagaimana betul mau kasih orang lain? Omong kosong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya mesti diawali dari kita pun diri dulu. Nah, bagaimana mulai dari kita pun diri? Kita harus sadar bahwa kasih Bapa telah merubah status saya. Bukan hamba, bukan budak, tapi saya anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ke 2004 saya mau menikah dengan istri saya di depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Datang ketemu mama mantu dan bapak mantu calon. Dan kakak ipar waktu itu. Saudara, lalu mereka tanya begini sama saya. Mau datang lamar ketemu Bu Ana, ini modal apa? Ya, saudara, jawab sederhana. Modal anak Allah. Modal anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Modal anak Allah. Kok modal apa? Uang senada. Ya. Uang senada. Pekerjaan senada. Kau beta kan pendeta dari awal sekolah pendeta. Saudara. Jadi mau bilang apa? Modal apa? Ya sudah. Modal anak Allah. Saudara. Kamu ngomong yang benar dong. Kan orang Jawa tuh. Kamu ngomong yang benar. Iya, Bu. Iya, Pak. Aku ngomong ini benar kok. Benar ini sebenar-benarnya ini loh. Ya. Saudara yang terkasih dalam modal anak-anak Allah sah. Karena beta yakin ada ayat yang tadi baca, anak-anak Allah disertai oleh Roh Allah. Anak-anak Allah akan menerima janji Bapa. Janji Bapa ini lebih dari janji siapapun, saudara. Ya, lebih dari janji siapapun. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita tahu bahwa kita pun Bapa itu, kita pun Tuhan Allah itu. Dia kan pemilik segala-galanya. Pemilik alam semesta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, saya mau bilang sama bapak mama mantu calon saya waktu itu, saudara. Saya bilang, jangan takut, kasih bapak puana dong kasih beta. Bawa pulang di Timor. Ya. Kan dia lamar tuh di Surabaya sana.
Beppo pulang di timur, tapi dia tidak akan menderita karena saya anak Allah yang saya percaya ada warisan sorga yang Tuhan siapkan buat anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan percaya yang datang bilang kampung trek ada 5 di Kepa, hai kampung babi ada 10 ekor, hai jangan percaya yang itu loh. Saudara, kalau dia bukan anak Allah, babi 10 ekor pun sebentar akan lenyap. Kalau dia bukan anak Allah, trek biar 5, demo biar 10. Saudara dengar baik, tanah biar hektar-hektar. Tapi kalau dia bukan anak Allah, lu akan menderita. Karena tidak ada anak Allah yang saudara terkasih dalam Tuhan yang bisa menerima janji Bapa. Hanya anak Allah saja yang akan menerima janji Bapa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua. Jadi mengasihi ini tidak gampang. Saya ulang, potong mulai dari potong pundiri dahulu. Kalau potong pundiri saya bisa potong kasih dengan saudara jalan kita menjadi anak Allah. Waduh, bagaimana mau mengasihi orang lain? Itu sangat mustahil, saudara. Nah, karena itu siang hari ini ayat yang saudara baca ini jelas. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dia bilang, kalau kasih Bapa itu ada dalam hidup seseorang, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Saya ulang, siapa anak Allah? Mereka yang mempunyai keturunan ilahi, DNA ilahi. Itulah anak-anak Allah. Status menjadi baru, itulah anak-anak Allah. Yang kedua, Anda ingat baik-baik, anak-anak Allah adalah mereka yang berhak menerima janji Bapa. Dan kalau ada janji Bapa, tidak ada kesulitan tantangan dalam hidup ini yang besar. Karena janji Bapa lebih besar dari segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau terima kasih Bapa, apa yang akan terjadi dalam depu hidup? Mari potong lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita lihat ayat 3. Saudara perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 3. Sama-sama semua saudara baca ini ayat 1 Yohanes 3 ayat 3. 1, 2, 3. Setiap orang, siapakah setiap orang yang dimaksud? Konteksnya jelas ayat 1. Mereka yang sudah menerima anugerah kasih Bapa. Orang-orang itu menaruh pengharapan kepada Yesus. Lalu ada kalimat ini menjadi penting, menyucikan diri. Saudara, kasih Bapa itu bikin kita bukan hanya saja berpengharapan karena kita anak Allah, tapi kasih Bapa itu membuat saudara dan saya menyucikan diri kita. Kata menyucikan di dalam teks ini dipakai kata hagnizo atau hagios, saudara. Apa artinya hagios itu? Artinya dipisahkan dari, atau dibedakan dari, atau dikhususkan. Itu kata hagios itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kasih Bapa itu membuat saudara dan saya menjadi berbeda. Kasih Bapa itu membuat saudara saya dipisahkan dari sesuatu, dikhususkan untuk sesuatu. Itu kasih Bapa. Saudara yang terkasih, makanya mari kita bandingkan dulu. Saya mau ajak saudara untuk memperhatikan konteks tadi. Coba lihat 1 Yohanes pasal 3 ya, ayat 1 kembali. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 ya. Perhatikan, saya bacakan teks ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Saudara lihat, kenapa dunia tidak mengenal kita? Karena ayat 3, Tuhan ketika memberikan kasih-Nya kepada kita, kita ini disucikan, kita ini dipisahkan, sehingga dunia tidak bisa mengenal kita lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia tidak mengenal kita, karena kita dipisahkan, kita berbeda, kita tidak sama dengan dunia, ciri hidup kita berbeda. Itu karena kasih Bapa.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya cara dunia mengasihi dengan cara anak-anak Tuhan mengasihi itu beda. Orang dunia soalnya bisa, saudaraku, contohi anak-anak kerajaan Allah atau anak-anak Allah mengasihi, tidak bisa. Karena anak-anak Allah mengasihi dengan sebuah perbedaan. Hagios, khusus. Saudara, jadi kalau kayak pacaran orang dunia itu sama dengan kayak pacaran anak Tuhan, wah itu tidak mungkin, saudara. Itu soalnya mungkin. Kecuali itu anak Tuhan hanya cap diri anak Tuhan, padahal sebenarnya anak setan. Karena anak Tuhan pasti mesti beda. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, dunia tidak mengenal dia. Cara-cara dunia tidak mengenal dia. Dia punya cara yang baru yang saudara sebut dengan temamu, mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Firman Allah itu menjadi patokannya, menjadi prinsipnya, bukan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ada ayat-ayat seperti begini. Mari coba saya ajak saudara untuk baca ini ayat. Roma 12 ayat 2 ya, ayat terkenal ini. Roma 12 ayat yang kedua. Perhatikan teks ini. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena kita sudah dipisahkan, makanya kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau kita masih serupa dengan dunia, maka kita tidak bisa disebut, saudaraku, orang-orang yang sudah menerima kasih Bapa. Karena setiap orang yang menerima kasih Bapa, dia punya pengharapan di dalam Tuhan, dan dia mengalami yang namanya kesucian di dalam diri. Hagios, dia mengalami perbedaan, dia tidak bisa sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu anak-anak Tuhan. Makanya kalau anak-anak dunia pacaran hamil dulu baru nikah, orang Kristen tidak boleh. Nikah dulu baru hamil. Saudara, karena Alkitab bilang, diberkatilah baru beranak cucu. Jangan balik firman, beranak cuculah dan penuhilah bumi, baru diberkati. Ini kau otak gila mangkali. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, firman ngomong lain, lupa apa lain. Itu berarti sudah tidak beda dengan dunia. Ada lagu dunia sekarang yang ini beta anggap lagu anak-anak Tuhan tidak boleh nyanyi. Anak dunia silakan. Itu lagu bilang apa? Raba boleh, cium boleh. Hai gila. Tapi yang satu itu tidak boleh. Hai. Anak Tuhan, sana boleh. Raba tidak boleh. Cium tidak boleh. Kalau lu belum nikah sana boleh. Lu pun tangan jambar raba kiri kanan. Alkitab. Itu namanya beda. Itu kasih Bapa ada dalam diri. Dia bisa mengasihi orang lain dengan keteraturan, mengasihi orang lain dengan kesucian. Hagios. Tapi kalau sana ada itu kasih, harba biru. Sama kayak itu lagu menyanyi. Ya sudah. Lagu gila, beda dengar di Kefa. Sudah. Ya. Be ajak, kan kau ada KKR dan mahasiswa dari apa? LPMI ya, di Niki-Niki sana. Jadi kau pi mandi di kolam renang di Kefa sana. Ih, dong pasang speaker besar-besar. Ya, sambil berenang berbeda dengar. Raba boleh. Cium. Hai, lagu memang. Wih, heran tuh dunia nih. Nah, ini kalau anak-anak Tuhan praktekkan, wih berat. Sudah berat itu. Itu kasih Bapa tidak dalam diri kita. Nah, kita mau beda karena mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Saya sebentar lagi ini akan berkati orang nikah di Semau. Ya, jam 4. Saudara habis dari sini langsung beta berenang ke Semau. Ya, dengan perahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya kemarin di WA tanya Bapak Karmana, ini pengantin ini pakai kerudung kosonde atau buka itu kerudung? Dia bilang interogasi dong sebaik-baiknya. Ya. Tanya dong. Tapi Bapak dia belum hamil. Ya sekarang ini ada yang tidak hamil tapi su tidur bola-balik. Dia memang tidak hamil tapi su tidur bola-balik. Jadi tanya dia sungguh-sungguh. Kalau dia su tidur bola-balik meskipun tidak hamil, jangan tutup kepala. Mau tutup apa lagi? Kok semua lu muka habis nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena alat kontrasepsi sekarang di mana-mana. Di masa di Alfamart, semua di muka kasir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang orang bisa saja tidak hamil dia, tapi su tidur bola-balik. Mahasiswa PMK Poltek Negeri Kupang sebagai hamba Allah, saya ingatkan saudara. Ingat, kasih Bapa ada dalam diri saudara. Jangan hidup harba biru. Amin. Amin. Nona-nona jangan ada yang sonto, jangan. Jangan bilang raba boleh. Jangan. Amin. Haleluya. Dan saya berharap yang rajin ikut PMK mesti beri ciri yang beda dong. Kalau yang PMK dong dahulu begini, nah Karmana. Atau yang PMK dong duluan tampung di dalam kamar. Waduh itu ngeri itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru hari Jumat WL. Ku kan terbang. Kau terbang tiap hari di kamar kosan, kau terbang di sini lagi. Mau beda karena anak Tuhan mesti beda. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mesti beda. Bapak punya ibadah akan jadi mantap kalau begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita ini sudah tahu Tuhan kasih saya kasih ini untuk pisahkan saya tarik saya dari dunia. Saya sonde boleh sama dengan dunia. Sonde boleh. Saudara. Bahkan ayat ini bilang begini. Yakobus 4 ayat 4. Mari potong lihat ini ayat ya. Yakobus pasal 4 ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 4. Bersama 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oh Tuhan supilih kita dari dunia, baru kita main baiko dunia terus. Waduh Tuhan marah sekali. Tuhan bilang kau jadikan dirimu musuhnya saya. Wih, musuh orang di dunia masih baik, musuh Tuhan Allah ini betul jadi apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan jadikan diri kita musuh Allah. Dengan cara apa? Saya tahu kasih Bapa buat saya beda. Kasih Bapa bikin saya tidak boleh serupa dengan dunia. Kasih Bapa membuat saya hidup suci, hidup kudus, hidup terpisah, hidup tidak boleh bergaya dunia. Itu anak-anak Tuhan. Itulah orang-orang yang dapat mewujudkan kasih. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi perbuatan di dalam kebenaran. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Bapa. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir siang hari ini saudara. Ayat yang keempat. Mari kita lihat dari 1 Yohanes 3. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini kalimat diulang-ulang. Ya, tadi kita sudah baca. Karena itu saya tidak mau ajak kita baca lagi ayat-ayat itu. Tapi saya mau baca saja ayat 6. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia. Ya, siapa yang ada di dalam dia, di dalam kasih Bapa itu, di dalam Kristus Yesus itu. Tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa
tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tidak berbuat dosa lagi, itu ayat bilang. Kasih Bapa itu membuat saudara dan saya tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Ini tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Saudara, tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa saudara dan saya sekarang punya ciri kehidupan yang baru, yang mana kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Nanti saudara bisa baca sampai di ayat 10. Tadi saya sudah sebutkan buat kita semua, ya. Jadi mungkin, ya, namanya masih manusia, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jalan-jalan bisa jatuh, tapi bukan tiap hari jatuh. Ya. Kalau namanya tiap hari jatuh, itu namanya belum keluar dari dosa, masih hidup dalam dosa. Orang yang saudara yang terkasih dalam Tuhan keluar dari dosa, bukan berarti sempurna, bukan berarti susama ke Tuhan Allah, bukan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak lagi mempunyai gaya lifestyle hidup dalam dosa. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah orang-orang yang mengalami kasih Bapa. Saudara lihat ya, Paulus. Apakah waktu dia, saudaraku, setelah jadi rasul, dia tidak pernah berbuat dosa lagi? Dia masih bikin dosa, tapi bukan tiap hari buat dosa. Makanya dia katakan, saya ini salah satu rasul orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kemungkinan kita akan jatuh dalam dosa, tapi itu bukan tiap hari, itu bukan tiap saat. Saya beri contoh. Satu hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada pertunjukan atau sirkuit, ya, pertunjukan binatang-binatang, saudaraku. Ya, ada harimau, ada monyet, ada pokoknya semua binatang-binatang. Harimau lompat kiri kanan lewat api, masuk lubang sana, keluar lubang sini, ya, saudara, gigit pisau dan lain sebagainya. Ya, ternyata tidak kalah ketinggalan. Bukan hanya ada harimau, gajah, monyet, saudara. Tiba-tiba di antara, saudaraku, hewan-hewan itu, giliran yang muncul dalam sirkuit itu adalah babi-babi. Saudara, babi-babi masuk dengan barisi, pakai anting cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua, saudara. Masuk di arena sirkuit. Saudara, tiba-tiba seorang penonton ini terkesima lihat ini babi-babi. Kenapa? Karena selama ini dia lihat tidak ada babi cantik. Semua babi mandi lompor tiap hari, babo minta ampun punya. Kok dia bilang ternyata di dunia ini masih ada babi cantik. Ya, saudara. Ternyata ada babi yang wanginya setengah mati, ini babi-babi sirkuit ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia penasaran. Begitu ini babi-babi habis selesai pertunjukan, saudara, lalu digiring keluar. Ya. Dia juga langsung putar dari pintu depan menuju ke pintu belakang. Dia mau saksikan itu babi-babi pun tempat tinggal di mana. Saudara, ternyata begitu keluar dari arena sirkuit, lalu kemudian lepas dia punya atribut-atribut, itu babi-babi langsung lari menuju ke kubangan lumpur, lalu mandi, ya sudah. Lalu itu penonton bilang begini, dasar babi. Lu mau hias karmana pun namanya tetap babi. Dia suka dengan kubangan, dia suka dengan lumpur, habitatnya di lumpur, habitatnya memang di kubangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi lu mau pakai dia bibir merah kah, ion dia pun rambut kah, mau karman, dia tetap mandi lompor. Itu babi. Tidak bisa tidak, karena habitatnya di situ. Saudara ingat baik, waktu kita jadi anak Allah, kita ini bukan seperti babi yang sebentar cantik lalu kembali ke habitat kita yang lama, manusia lama kita, manusia najis kita. Tidak boleh. Orang Kristen yang mengalami Kristus, kasih Bapa di dalam hidupnya, dia, saudaraku, pindah habitat. Makanya tadi Alkitab berkata kita sudah dipilih dari dunia ini untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Kita bukan warga dunia meskipun kita masih tinggal di dunia. Makanya kita tidak boleh bermain dengan dosa lagi. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi. Kita punya lifestyle harus beda. Itu anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kemarin hari Minggu saya KKR di Atambua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahun 96, 97, 98 saya sekolah di Atambua, di SMK Surya Atambua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Atambua itu ada satu tempat ya, semacam studio apa-apa begitu ya, cukup besar model kayak ini, auditorium. Ya, saudara, yang dipakai waktu itu, saya ingat zaman-zaman itu dipakai konser-konser. Salah satu artis yang sering kali datang bikin konser di Atambua tahun-tahun itu adalah Tony Pereira. Artis dari Timor sana, Dili dulu ya, sekarang Timor Leste. Saya suka hadir dalam konser-konser beliau, ya saudara. Nah kemarin saya khotbah di itu tempat yang sama waktu konser. Jadi saudara, saya ingat tahun 98 waktu Tony Pereira menyanyi lagu Bonita, bonita, ay bonita, hauhare, nina bonita. Ibu beta ingat tuh lagu, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu beta khotbah pasti itu tanpa toh. Nah beta ingat, bayangkan kembali waktu Tony Pereira lagi menyanyi itu, beta hadir tuh saudara, sambil beta rokok tuh baru Tony Pereira menyanyi itu bonita, bonita. Bukan beta sendiri, dan beta pun kawan nona dong. Ya. Kan Tony Pereira bilang, ayo saudara-saudara mari kita bergoyang. Ya saudara. Wah kami mulai turun. Hai bonita, hai bonita. Saudara terkasih. Saya ingat itu saudara. Itu habitat lama. Ikut sekali hafare bonita. Iya pesta laran. Wih, terlalu keren saudara. Wih, tapi itu habitat lama. Kemarin saya bilang, saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang subeda. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan pergi gereja hari Minggu, tapi kalau pesta dia juga di muka. Itu sama kayak babi tadi. Kalau hari Minggu cantik di gereja, Senin sampai Sabtu main lompor. Saya selalu saksi di mana-mana. Tahun 96, 97, 98 waktu saya belum bertobat. Anda tahu saya undang saya pesta di Atambua. Saya pasti hadir di semua pesta. Saya pasti hadir. Kenapa? Saya butuh dua. Yang pertama makan gratis. Ya, karena saya kos waktu itu. Ya. Dan yang kedua adalah acara bebas. Wih, itu beta. Saudara tidak bisa lari dari itu dua tuh, makan gratis sama acara bebas. Saudara, itu habitat lama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa lepas. Tapi saudara, ketika kasih Kristus itu hadir dalam hidup saya, saudara, sejak tahun 2000 saya bertobat di Malang. Saudara, saya tidak lagi lakukan itu, tidak lagi. Sampai ini detik saya masih di pesta. Saudara, saya masih ingat gaya-gaya dansa, masih ingat semua. Masih ingat semua. Tapi saya tidak mau lakukan lagi itu karena saya anak Allah. Amin. Saudara, anak Allah sudah. Kan agak aneh. Kalau hari Minggu khotbah di gereja, habis itu hari Senin, ayo saya pimpin Polines. Ini kan mengong setengah ini sudah. Sana bisa. Kan hidup subeda, subaru dalam Tuhan. Lifestyle mus beda. Saudara, lifestyle mus beda. Nah saya selalu omong, kalau di gereja saya selalu bilang, pesta boleh, tapi jangan pesta pora. Saudara, apa beda pesta dan pesta pora? Pesta tuh makan minum di mana di situ kotong kumpul bersaudara, semua undang orang datang untuk nikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau setambah pora, mabok di dalam, judi di dalam, dansa, bakalai, raba orang pumbini, istri segala macam. Itu tuh yang gila. Itu pesta pora.
Anak Tuhan beda. Itu cara kerja dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh buat dosa lagi. Itu kebenaran. Ya, karena itu ingatlah baik. Hanya orang-orang yang begini yang bisa mengasihi dengan baik. Kalau tidak bisa. Waktu kita akan habis hanya dengan bikin dosa, bikin kejahatan. Saudara, bagaimana kita mewujudkan dalam mengasihi orang lain? Tidak bisa, tidak ada waktu. Karena semuanya demi kepentingan diri kita sendiri. Kesenangan diri kita sendiri. Bagaimana saya happy, bagaimana saya senang, kita yang kita cari. Makanya kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita mengalami kasih Bapa, saya ulang siang hari ini, ayat ini memberikan penjelasan jelas buat saudara. Dan saya, lifestyle kita mesti beda. Sebagai anak-anak Allah, kita mesti tinggalkan habitat kita yang lama. Tinggalkan kubangan. Sekarang kita hidup bersama dengan Kristus dalam kebenaran, dalam firman yang menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan siang hari ini. Sehingga anak-anak muda semua, saudara semua, adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah mengasihi sesuai dengan tema yang saudara berikan. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Tapi saya ulang, mulai dari minta kasih Bapa dicurahkan dalam potong hidup. Karena siapapun kita terbatas, kita lemah, kita tidak mampu. Kita pun kasih ini itong-itong, kita pun kasih ini ada limitnya. Tapi kita butuh kasih Bapa yang besar, kasih Bapa yang luar biasa. Dia yang memampukan saudara tampil menjadi anak-anak Allah. Dia yang memampukan saudara menjadi orang-orang yang saudaraku bukan lagi hidup di dalam hidup yang lama, hidup di dalam dosa. Dialah yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang dipilih keluar dari dunia. Sehingga hidup kita tidak serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Pemain musik semua maju ke depan, singers, WL, dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya.